Halo, selamat datang di video presentasi saya. Perkenalkan, saya Masana Kebalu, NIM 2302400, mahasiswa dari program studi D4 Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Manado. Baiklah, melalui video ini, saya akan memaparkan dan menjelaskan materi sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Kita masuk ke materinya. Yang pertama, apa itu Artificial Intelligence? Menurut John McCarthy, AI merupakan suatu ilmu dan teknik dalam menciptakan mesin yang bersifat cerdas, terutama dalam menciptakan program atau aplikasi komputer cerdas. AI adalah suatu langkah untuk menciptakan komputer, robot, atau aplikasi atau program yang bekerja secara cerdas, layaknya seperti manusia. Nah, sekarang kita masuk ke manajemen super system. Nah, merupakan sekumpulan sistem berbasis komputer yang membantu manajer dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, serta pengendalian organisasi. Yang pertama, kita akan membahas Decision Super System atau DSS, sistem berbasis komputer yang membantu pengambilan keputusan dengan menyediakan data, model, dan analisis. Biasanya digunakan untuk keputusan semi terstruktur atau tidak terstruktur. Yang kedua ada Group Support Systems. Yang ketiga di sini ada Executive Information Systems. Yang keempat di sini adalah Expertise Systems. Yang kelima adalah Artificial Neural Networks. Yang keenam itu Hybrid Support System. Kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Di sini ada faktor teknologi informasi komputer, untuk trennya itu meningkat, untuk hasilnya lebih banyak alternatif pilihan. Kemudian ada faktor kompleksitas struktural kompetisi, untuk tren meningkat, untuk hasil biaya lebih besar dari kesalahan yang terjadi. Untuk faktor pasar internasional, trennya meningkat, stabilitas politik menurun, untuk konsumerisme dan interferensi pemerintah meningkat, dan keempatnya itu hasilnya ketidakpastian berkaitan dengan masa depan. Kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan-keputusan. Itu yang pertama, di sini ada kecepatan perubahan luar biasa besarnya, ada pendekatan manajemen trial and error menjadi lebih sulit, dan manajer dituntut lebih kompeten serta mampu memanfaatkan alat dan teknik baru yang terus berkembang di bidangnya. Nah, di sini ada 3 fase proses pengambilan keputusan. Pertama ada intelligence, yaitu pencarian kondisi-kondisi yang dapat menghasilkan keputusan. Fase yang kedua yaitu design, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis materi-materi yang mungkin untuk dikerjakan. Dan fase yang ketiga yaitu choice, atau pemilihan dari materi-materi yang tersedia, mana yang akan dikerjakan. Untuk proses-proses yang terjadi pada kerangka pendukung keputusan, yang pertama ada terstruktur, mengacu pada permasalahan rutin dan berulang untuk solusi standar yang ada. Yang kedua ada tak terstruktur adalah fuzzy, permasalahan kompleks di mana tak ada solusi serta-merta. Masalah yang tak terstruktur adalah tak adanya 3 fase proses yang terstruktur. Dan yang ketiga yaitu semi terstruktur. Terdapat beberapa keputusan terstruktur, tapi tak semua dari fase-fase yang ada. Nah, saat ini kita akan membahas Decision Super System atau DSS. DSS adalah suatu sistem yang ditujukan untuk mendukung manajemen pengambilan keputusan. Sistem berbasis model yang terdiri dari prosedur-prosedur dalam pemrosesan data dan pertimbangannya untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Intinya, DSS adalah sistem berbasis komputer yang menggunakan model, data, dan prosedur tertentu untuk membantu manajer atau pihak manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Nah, di sini ada syarat DSS. Pertama itu sederhana. Syarat yang kedua itu robust. Untuk syarat yang ketiga yaitu mudah dikontrol. Keempat, mudah beradaptasi. Yang kelima, lengkap. Syaratnya lengkap. Yang keenam, user friendly. Nah, saat ini kita akan membahas istilah-istilah DSS. Nah, di sini ada George, Corey and Scott Martin, Little, Arthur, Moore and Chance, Bones, dan Ken. Yang pertama, kita akan membahas Corey and Scott Martin. Nah, di sini fokusnya tipe masalah dan fungsi sistem. Menekankan bahwa DSS digunakan untuk membantu manajer dalam menangani masalah semi terstruktur dan tidak terstruktur. Kemudian di sini ada Little, itu fokusnya fungsi sistem dan karakteristik antarmuka. DSS harus memiliki fungsi yang jelas dan antarmuka yang memungkinkan interaksi mudah antara manusia dan komputer. Nah, di sini ada Alter, yaitu fokusnya pola penggunaan dan tujuan sistem. Nah, di sini menjelaskan DSS dari sudut pandang bagaimana sistem digunakan dan tujuan apa yang ingin dicapai. Misalnya analisis, prediksi, dan rekomendasi. Nah, di sini ada More and Chang, yaitu fokusnya pola penggunaan dan kemampuan sistem. Nah, di sini lebih menekankan pada apa yang dapat dilakukan DSS untuk melakukan keputusan atau kapabilitas teknis dan fungsional. Nah, di sini yang kelima ada Bones check.
yaitu fokusnya adalah komponen sistem. DSS dipandang sebagai gabungan dari 3 komponen utama, yaitu basis data, basis model, dan antarmuka pengguna. Kemudian ada CAN, fokusnya yaitu proses pengembangan. DSS bukan hanya sistem teknis, tapi juga hasil dari proses pengembangan yang melibatkan interaksi pengguna, kebutuhan organisasi, dan teknologi. Nah, sekarang kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Di sini yang pertama ada semi-structural decision, yang pertama semi-structural decision, yang kedua ada for manager at different level, yang ketiga ada for groups and individuals, yang keempat ada independent or sequential decision, yang kelima adalah support intelligence design choice, yang keenam support variety of decision styles and processes, yang berikut yang ketujuh, adaptability and flexibility. Yang kedelapan, easy of use. Yang kesembilan, effectiveness not efficiency. Yang kesepuluh, humans control the machine. Yang kesebelas, evolutionary usage. Yang kedua belas, easy of construction. Yang ke-13, modeling. Dan yang ke-14, knowledge. Kita masuk ke penjelasannya. Sini penjelasan dari faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. DSS mendukung pengambilan keputusan pada masalah semi terstruktur maupun tidak terstruktur, memberikan dukungan pada seluruh level manajerial. Ketiga, dapat digunakan baik secara individu maupun kelompok. Yang keempat, membantu keputusan yang berurutan atau saling berkaitan. Yang kelima, mendukung fase intelligence, design, dan choice. Yang keenam, cocok untuk berbagai jenis proses kebutuhan. Yang ketujuh, bersifat adaptif sesuai perkembangan kebutuhan. Yang kedelapan, dirancang agar mudah digunakan. Yang kesembilan, menekankan efektivitas keputusan dibanding efisiensi biaya. Yang kesepuluh, memberikan kontrol penuh kepada pengambilan keputusan. Yang ke-11, mendorong proses pembelajaran bagi pengguna. Yang ke-12, dapat disusun secara sederhana. Yang ke-13, menggunakan berbagai model dalam analisis. Dan yang ke-14, pada tingkat lanjut dilengkapi komponen pengaturan untuk solusi kompleks. Kita masuk ke keuntungan di SS. Pertama, itu memfasilitasi komunikasi. Kemudian meningkatkan kontrol manajemen dan kinerja, menghemat biaya, keputusan lebih tepat, meningkatkan efektivitas manajerial menjadikan manajer dapat bekerja lebih singkat dan dengan sedikit usaha, meningkatkan produktivitas analisis. Di sini adalah komponen DSS. Pertama ada data manajemen, termasuk database yang mengandung data yang relevan untuk berbagai situasi dan diatur oleh software yang disebut database management system. Kemudian ada model manajemen, melibatkan model finansial, statistikal, manajemen sains, atau berbagai model kuantitatif lainnya, sehingga dapat memberikan suatu kemampuan analisis dan manajemen software yang diperlukan dalam sistem. Kemudian ada communication, user dapat berkomunikasi dan memberikan perintah pada DSS melalui subsistem ini. Ini berarti menyediakan antarmuka. Yang kemudian ada knowledge management. Subsistem opsional ini dapat mendukung subsistem lain atau bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke model konseptual DSS. Nah, yang pertama ini ada data eksternal dan internal, berasal dari dalam organisasi atau internal, dan kemudian ada berasal dari luar organisasi atau eksternal. Dan kemudian ada data manajemen yang bertugas menyimpan, mengolah, dan mengelola data. Data ini nantinya bisa dipanggil kapan saja untuk analisis. Kemudian ada model manajemen. Nah, di sini berisi model analisis, yaitu matematika, simulasi, optimasi untuk membantu mengevaluasi alternatif keputusan. Kemudian selanjutnya di sini ada knowledge manager. Nah, di sini mengatur pengetahuan yang bisa mendukung keputusan, berisi aturan, pengalaman, best praktik atau pakar. Nah, kemudian di sini ada dialog manajemen. Nah, menjadi antarmuka atau interface antara sistem dengan pengguna. Tempat manajer atau user berinteraksi untuk menginput data, memilih model, melihat hasil analisis. Nah, di sini ada manager user. Nah, di manager user ini, pengambilan keputusan yang menggunakan DSS untuk mendukung pilihannya, sistem ini hanya membantu keputusan akhir tetap pada manusia. Oke, kemudian di sini ada order computer based system. Nah, di sini DSS bisa terhubung dengan sistem komputer lain, misalnya ERP, MES, atau sistem analitik lainnya untuk melengkapi data dan analisis. Nah, untuk kesimpulannya, dari materi ini, AI dan manajemen super system, terutama decision super system, menjadi kunci penting dalam membantu kita mengambil keputusan. Dengan data, model, dan teknologi canggih, sistem ini memudahkan kita menyelesaikan masalah rumit, membuat pekerjaan manajerial lebih efektif, dan menghasilkan keputusan yang tepat di era digital. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.